Dalam membangun manusia itu ada tahapan-tahapan. Dia bukan robot, nggak bisa langsung klek baik semuanya, nggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada orang, betul tadi yang pertama, ibadahnya baik tapi kalau ngomong jelekit, sama tetangga nggak baik. Ada model manusia ini yang paling susah sadarnya orang begitu. Biarpun jago ngaji, jago ibadah, kadang-kadang nggak sadar. Kadang dinasihati pun dia kayaknya iya-iya, tapi ternyata dia masih ngelanggar. Ini memang penyakit, itu berat itu. Hati-hati ahli ibadah yang punya hafalan Quran, punya tahajud, punya puasa. Diisyaratkan oleh Nabi, orang ahli ibadah paling khusyuk tapi nggak sadar dia nyelekitan kalau ngomong. Nah, ada begitu. Satu lagi, ibadahnya pas-pasan. Bahkan sering sholatnya bolong. Tapi dia baik sama tetangga, santun, menghargai, nyenengkan. Nah ini, bagaimana kita nyikapi yang seperti itu? Lihat, kaidahnya sederhana. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau Anda ingin memandang seseorang agar Anda semakin cinta, pandang sisi kebaikannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah dia ahli ibadah baik. Jangan Anda tanamkan kebencian di hati Anda gara-gara dia suka nyelekit. Lupakan itu. Jadi Anda lihat kebaikannya. Dia lekin sholat dan sebagainya dan sebagainya. Anda lihat itu. Pandanglah nilai positifnya terlebih dahulu. Baik, kemudian setelah Anda melihat nilai positifnya, Anda panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, orang ini sudah baik sholatnya, maka jadikan dia baik sama tetangganya. Gitu. Kadang kita itu hanya mau ngelihat jeleknya aja, seolah-olah orang nggak punya kebaikan. Ini problem. Anda dengan istri pun juga susah kayak begitu. Sama suami juga susah. Ngelihat jeleknya tok, seolah-olah punya kebaikan. Sama ngelihat yang satu lagi, dia sholatnya masih bolong-bolong. Hah? Tapi ternyata sama orang lain baik. Itu bagaimana? Anda lihat dia adalah sama orang lain baik, subhanallah. Pandang baiknya dia. Agar kita semakin cinta kepada dia, agar kita semakin perhatian kepada dia, tidak berubah menjadi kebencian. Kadang itu bukan begitu, pakai banding-bandingan toh ya. Biasanya yang sering terjadi ini adalah, Buya gimana? Perempuan nggak pakai jilbab, tapi akhlaknya baik. Atau pakai jilbab, pakai kerudung, tapi akhlaknya jelek. Bagusan mana? Jawaban saya, yang jelek kamu. Yang jelek kamu. Ada orang begitu, ada persahabatannya gitu, mana lebih bagus, pakai kerudung tapi ngomongnya jelek, akhlaknya nggak baik. Yang satu lagi adalah akhlaknya baik tapi nggak pakai kerudung, mana lebih jelek, mana yang lebih bagus? Yang jelek kamu. Kenapa? Ini bukan untuk diperbandingkan, bukan. Semuanya punya yang pakai kerudung bagus atau tidak? Bagus, alhamdulillah. Semoga dengan kerudungnya akhlaknya menjadi baik. Yang satu lagi akhlak baik atau tidak? Baik, cuman kurang, ya Allah, dia akhlaknya baik, cuman kok belum pakai kerudung, ya Allah, maka berikan hidayah. Selesai. Pakai banding-bandingan. Nah, biasanya yang bandingan itu pasti salah satu. Yang dia nggak pakai kerudung, pasti pengen mengatakan dosanya. Kan mending akhlaknya baik, biarpun nggak pakai kerudung. Maunya ngomong begitu dia. Yang penting kan hatinya lah. Seolah-olah lebih hebat dari Siti Fatimah Zahra dia. Ini penyakit. Yang penting kan hati. Hebat bener, sombong belum apa-apa. Atau sebaliknya, yang penting kan kerudung, ini kewajiban. Akhlak kan perlahan-lahan nanti. Nah, semuanya membela diri, gak bener itu. Jadi kalau itu ada pada Anda sifat tersebut, misalnya yang bertanya, misalnya Anda rajin ibadah tapi kok sama tetangga nyelekit, ya tinggal sadar diri deh, berubah sama tetangga semakin Atau Anda termasuk yang satu lagi, ibadah pas-pasan tapi baik sama tetangga, teruskan kebaikan Anda, baru Anda membuat peningkatan baik dalam ibadah. Ingat, tidak ada yang sempurna. Makanya kalau kasus perempuan yang saya contohkan, kalau Anda sudah tergolong orang yang sudah mengenakan kerudung, jilbab yang rapi, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, engkau telah mudahkan aku untuk menutup aurat kami. Tinggal, ya Allah, perilakuku belum baik, ya Allah. Sadari, nanti akan baik sendiri sambil berusaha. Nggak usah sombong-sombongan. Mending akhlaknya baik gak pakai kerudung, sombong itu namanya. Maka termasuk Anda yang tidak pakai kerudung tapi ternyata akhlaknya sudah baik. Lihat, baik itu apa sih? Hubungannya dengan Allah. Tinggal adukan kepada Allah, ya Allah, engkau telah mudahkan aku tutur kata yang lembut, engkau mudahkan aku bertegur sapa yang baik dengan tetangga, tapi ya Allah, kenapa kok berat banget saya pakai kerudung? Ya Allah, berikan saya hidayah dan petunjuk. Kan beres nanti. Yang repot sombong, yang penting hati. Hati, yang penting kan hati, nggak penting zahir.
Coba dikasih koreng, mau kau? Kan tidak penting tadi, korengan semuanya full koreng, mau? Kan yang penting hati, mau enggak? Sok ini, sok penting hati, orang sombong itu. Biasanya ada adik-adik kita yang nggak mau pakai kerudung, pakai yang penting hati. Jadi seolah-olah Siti Fatimah Zahra yang sangat rapat menutup itu jelek hatinya. Kan kurang ajar itu. Sudah begitu sombong lagi. Akan tapi ketahuilah, kalau Anda punya kelebihan, jadikan itu bahan untuk bersyukur. Kalau punya kekurangan, jadikan itu untuk mengadu kepada Allah. Selesai. Nggak usah melihat orang lain, nilai orang lain, dirimu sendiri. Selesai insyaallah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.